Dan Tuhan Yesus memiliki kuasa dan otoritas untuk menggenapi rencana agung Allah Bapa dalam menyelamatkan umat manusia. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan Yesus telah menjadi taat dan setia, bahkan setia sampai mati di atas kayu salib. Dan melalui kematiannya di atas kayu salib, Tuhan Yesus telah mematahkan kuasa dosa, kuasa iblis dan kuasa maut dengan kemenangan yang sempurna. Sebab Allah Bapa sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena apa yang kita ucapkan itu sangat penting bagi Allah dan bagi keselamatan kita, dan itu juga yang sangat menentukan kemenangan kita untuk kita dapat melawan kuasa iblis. Dan melalui pengakuan kita yang kita ucapkan dengan mulut lidah kita, maka kita juga mengakui kemuliaan Tuhan Yesus yang sudah dikembalikan lagi oleh Allah Bapa, yaitu setelah Tuhan Yesus menyelesaikan pekerjaannya di dunia ini. Dan melalui pengakuan kita, maka kita telah menjadi milik Kristus, dan apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan dan perbuat di atas kayu salib, Tuhan Allah telah memperhitungkannya seolah-olah kitalah yang sudah melakukannya. Dan Allah Bapa tidak memperhitungkan lagi dosa-dosa kita, tetapi kita dibebaskan oleh kuasa darah Yesus Kristus. Yang seharusnya kitalah yang dihukum, tetapi Tuhan Yesus Kristus telah dihukum mati untuk menggantikan kita, dan telah mengalirkan darahnya untuk kita, darah yang suci, darah yang mahal, darah yang tak bercacat celah telah tercurah bagi kita. Rasul Petrus berkata di dalam khotbahnya, sebab bukan Daud yang naik ke sorga, malahan Daud sendiri berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai ku buat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Yesus adalah Raja, firman Tuhan, yaitu saat yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya dan yang penuh bahagia, Raja di atas segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri, seorang pun tak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Ketika Tuhan Yesus turun dari sorga, datang ke dalam dunia ini dalam wujud seorang bayi, hanya orang-orang Majus yang mendapat petunjuk penampakan tanda bintang dari langit bahwa Yesus adalah seorang raja yang baru dilahirkan. Mereka ini adalah orang-orang Majus dari timur. Mereka datang ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika mereka menemukan sang raja, mereka menyembah sang raja dan membawa persembahan berupa emas, kemenyan, dan mur. Dan ketika Tuhan Yesus di hadapan Pilatus di dalam gedung pengadilan, ia memanggil Yesus dan bertanya kepadanya, engkau inikah raja orang Yahudi? Jawab Yesus, apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri? Atau adakah orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku? Kata Pilatus, apakah aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku, apakah yang telah engkau perbuat? Jawab Yesus, kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan
supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi, akan tetapi kerajaanku bukan dari sini. Maka kata Pilatus kepadanya, jadi engkau adalah raja? Jawab Yesus, engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Karena itu, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Apabila kita mau tunduk, taat, dan menyerahkan diri kita di bawah otoritas Allah, seperti yang telah dilakukan oleh seorang perwira Romawi yang paham betul akan arti otoritas, maka kita akan diberikan kasih karunia untuk dapat mengenal Allah secara pribadi di dalam kehidupan kita, sehingga kita dapat menggunakan kuasa otoritas Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk melawan dosa, iblis, dan sakit penyakit. Sejak kapan Yesus itu menjadi Tuhan? Firman Tuhan Allah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, aku adalah Alfa dan Omega. Firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Jadi Yesus Kristus adalah Tuhan, yaitu sejak dahulu kala. Sebelum dunia ini dibentuk dan dijadikan, Tuhan telah ada. Dan Tuhan Yesus tahu bahwa segala kuasa di sorga dan di bumi ini telah diberikan kepadanya. Itulah sebabnya Tuhan Yesus sebelum naik ke sorga, Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, padaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Jadi apakah kita mengetahuinya atau tidak? Apakah kita mengertinya atau tidak? Atau apakah kita mengakuinya atau tidak bahwa Yesus adalah Tuhan? Tetapi Yesus Kristus tetaplah Tuhan, karena Tuhan Yesus menguasai dan mengendalikan segala sesuatu, baik yang ada di bumi maupun di sorga. Yesus Kristus tetap sama, dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya.